guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apa yang dikatakan Feng Yaoguang? Mereka semua dari Sekte Yuhua, dan putri dari Master Sekte Yuhua Feng Baiyu, dan bahkan saudara perempuan Fang Han. Jika di dunia besar Xuan Huang, bahkan gerbang setan besar tidak akan berani menyinggungnya. Tapi sekarang di benua yang kacau, leluhur kecil Wuxiang, begitu sombong, sebenarnya memiliki pikiran untuk menerima Feng Yaoguang sebagai selir. Untuk menjaga martabat Yuhuamen, Fang Han harus membunuh orang ini. Terlebih lagi, Fang Han kini telah mengembangkan fatalisme kecil, dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi raksasa abadi. Di antara 8 Buddha, semakin banyak raksasa abadi, semakin besar kekuatan mereka. Jika dia mengumpulkan 8 patung, itu benar-benar yang kuat yang dapat mengguncang tubuh abadi. Terlepas dari harta bagus apa yang akan dijual di bawah rumah lelang, Fang Han berdiri dan keluar. Feng Yaoguang secara alami dapat merasakan niat membunuh yang kuat di hati Fang Han, dan berdiri dan berjalan bersamanya. Keduanya berkedip dan meninggalkan rumah lelang Feitian Baolou, lalu keluar dari kota Feitian dan tiba di benua Chaos. Dari alam liar, benua yang kacau itu sangat luas dan tidak terbatas. Kecuali untuk beberapa kota dan negara, sebagian besar area di alam liar adalah dataran luas, gunung, sungai, dan danau, tempat monster dan binatang buas berkumpul, dan bahkan ada monster langit yang membuatnya sangat kacau. Begitu Fang Han dan Feng Yaoguang meninggalkan kota Feitian, mereka terbang ke timur tanpa terburu-buru. Kemudian mendarat di puncak gunung. Tampaknya sedang beristirahat. Ini adalah area yang relatif aman di benua kekacauan. Di kedalaman benua kekacauan, ada beberapa celah ruang waktu misterius yang mengarah ke beberapa alam iblis. Seringkali ada sejumlah besar pasang surut iblis yang keluar, membunuh para pembudidaya di mana-mana, dan beberapa ruang asing. Monster juga muncul dari sana. Rumor mengatakan bahwa benua yang kacau ini dipadatkan oleh penguasa kekuatan primordial dengan mana tertinggi, dan itu berisi rahasia yang tak terbatas. Selama Anda mendapatkan rahasia dari benua yang kacau ini, Anda dapat menguasai warisan master primitif ini. Bahkan rumor, ada senjata ajaib di kedalaman benua yang kacau ini. Jika Anda bisa mendapatkan senjata ajaib ini, Anda bisa menguasai semua vitalitas benua yang kacau. Berdiri di sebelah Fang Han, Feng Yaoguang menunjuk ke benua kacau yang luas dan berkata, alasan mengapa saya tinggal di benua kacau juga untuk legenda ini. Saya berharap mendapatkan senjata ajaib dari kedalaman benua kacau. Kendalikan seluruh benua kacau. Jika tebakan saya benar, benua yang kacau ini mungkin adalah senjata ajaib. Dunia yang berasal dari artefak Tao yang luar biasa. Selain itu, senjata Tao yang luar biasa ini sangat kuat, bahkan jika itu melampaui gerbang sekte saya. Yuhua Tiangong. Bahkan immortal yang luar biasa yang mulia Sumi Jinsan. Meteorit kuno gerbang bintang. Jika Anda benar-benar mendapatkan artefak Tao yang sangat indah ini, kekuatannya akan luar biasa. Fang Han mengangguk, menggunakan pikiran spiritualnya untuk memahami kekacauan. Banyak vitalitas di daratan, sebagai hasilnya, sedikit petunjuk ditemukan. Ya, benua yang kacau ini, menurut perhitunganku, berasal dari artefak Tao yang sangat kuat dan luar biasa. Aku hanya ingin mendapatkan artefak Tao yang luar biasa ini, dan kemudian mengambil cermin kaisar dan menyatukan keduanya. Cermin itu kembali menjadi sebuah senjata abadi. Feng Yaoguang menghela nafas, namun, dikabarkan bahwa benua yang kacau ini telah terkondensasi selama lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencari di benua yang kacau ini, tetapi mereka belum menemukan apapun. Terlebih lagi, orang-orang di Istana Bintang Janji telah memperhatikan benua yang kacau ini, tetapi sampai sekarang, belum ada yang bisa menyentuh kekuatan benua yang kacau. Oleh karena itu,
benua yang kacau adalah legenda yang merupakan senjata ajaib dan selalu menjadi legenda. Sekarang tidak ada yang percaya lagi. Benua yang kacau ini dibentuk oleh tanah bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada artefak Tao yang unik. Jika tidak, benua yang luas dan tak terbatas ini tidak akan terbentuk di ruang antar bintang. Ucap Fang Han merasakannya dengan hati-hati, dan karena dia telah mempraktikkannya. Setelah menggunakan teknik nasib kecil, pikirannya sangat gesit. Dalam kegelapan, rasa keberuntungan Qi, jumlah Qi, dan vitalitas dunia sekitarnya 10 kali lebih kuat. Dalam kehampaan, tampaknya ada banyak vitalitas, terkondensasi menjadi benang sutra, menembus titik akupuntur tubuh Fang Han, dan roh bergerak sesuka hati, semua jenis vitalitas di sekelilingnya berguling. Di mata Feng Yao Guang, dalam jarak 10 kaki dari tubuh Fang Han, vitalitas yang tak terbatas tampaknya sedang membuat gelombang. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba ada semburan angin mendung di langit, berderak, angin mendung yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pilar angin, berputar di semua sisi, membentuk hembusan angin berawan dalam jarak 100 mil, tiba-tiba mengelilingi Feng Yao Guang dan Fang Han. Segera setelah itu, pusaran hitam di langit beredar, seperti mata pusat topan. Di mata topan, seorang Konfusianisme Parubaya keluar dari sana. Sarjana Konfusianisme Parubaya ini, memegang kipas lipat di tangannya, itu adalah leluhur yang telah lama mendambakan Feng Yao Guang. Di benua kekacauan, kepala 13 sekte terkuat yang tidak dapat dipahami itu kejam, licik, sangat kuat, kuat dalam mana, dan telah berkultivasi selama ribuan tahun. Apalagi di benua yang kacau balau, tempat genting semacam ini. Tidak mudah untuk bisa berkultivasi menjadi raksasa abadi. Tidak tahu berapa banyak pembunuhan dan pengembaraan antara hidup dan mati. Leluhur Wuxiang, apa maksudmu dengan menggunakan telapak berputar Yin Feng untuk menjebak kita? Kata Feng Yao Guang mau tidak mau berteriak ketika dia melihat leluhur Wuxiang muncul. Hah, Yao Guangzi, leluhur ini mencoba menerimamu sebagai selir berulang kali, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mempromosikannya dan menghindarinya kemana-mana. Aku sabar dan tidak menghancurkan faksi Yao Guangmu. Sebaliknya, Anda terhubung dengan wajah putih kecil ini hari ini. Saya harus memberi Anda pelajaran. Juga, wajah putih kecil di sebelah Anda ini, saya harus membunuhnya hari ini, mengorbankan jiwanya, dan menyegel jiwanya dengan senjata ajaib. Jangan pernah hidup melebihi hidupku. Aku akan mengambil yin sejatimu. Kata nenek moyang Wuxiang tersenyum dingin, bahkan tidak ingin lari. Saya menghabiskan 10 tahun kerja keras dan mengumpulkan artefak Tao yang tak terhitung jumlahnya. Kebetulan itu adalah senjata ajaib, perangkap Taiyin, yang dapat menjebak Anda sampai mati. Meledakkan diri sendiri hanya dapat menghancurkan artefak Tao ini. Saat dia berbicara, dia memegang kipas di tangannya dan membuka kipas di udara. Jaring raksasa ditembakkan dari kipas, dan langit tertutup. Lapisan riak spasial muncul di semua sisi. Leluhur Wuxiang, saya pikir Anda hampir seperti tikus, bermainlah dengan set ini di depan saya. Kata Fang Han melihat pengaturan leluhur Wuxiang, dan dia tidak menganggapnya serius. Dia memandang raksasa abadi ini dengan mata dingin, seperti ikan mati. Pengadilan kematian, kata leluhur Wuxiang mendengar kata-kata dingin Fang Han, dan tidak bisa menahan amarah. Kipas di tangannya berbalik ke arah Fang Han. Tiba-tiba, angin bertiup seperti anak panah, dan hantu itu menangis. Di antara langit dan bumi, ada hantu setan yang tak terhitung jumlahnya. Setan-setan ini semuanya dibentuk oleh angin, tetapi mereka nyata dan kualitatif. 10.000 setan menelan langit. Iblis tak terbatas menelan Fang Han secara langsung. Kipas di tangan leluhur Wuxiang jelas merupakan senjata sihir yang kuat, setidaknya itu adalah inti dari Taoisme yang lebih rendah. Serangga kecil, kata Fang Han membuka mulutnya dan langsung melakukan teknik menelan besar. Tiba-tiba, lubang hitam muncul satu demi satu,
dan iblis yang terkondensasi oleh angin ini semua ditelan dan bersendawa. Ya, ini adalah inti dari angin, dan iblis angin yang dibuat oleh pemurnian iblis surga adalah tonik yang hebat untukku. Vitalitas iblis angin yang tertelan langsung diintegrasikan ke dalam bencana angin matahari hitam. Kekuatan supernatural ini berkelebat dengan angin halus. Angin ini berkedip seperti cahaya, dan fluktuasi halus berderak seperti kilat. Kamu, apakah kamu biksu kekuatan magis? Leluhur Wuxiang terkejut melihat Fang Han menelan iblis anginnya sendiri dalam satu tegukan. Ini karena dia mengumpulkan esensi angin yang tak terhitung jumlahnya, bergabung dengan jutaan iblis surgawi, dan bekerja keras selama beberapa dekade sebelum dia menjadi sukses. Nafas kemarahan biasanya disembunyikan di kipas angin, dan ketika Anda bertemu musuh, Anda akan membantingnya. Akan ada angin kencang, dan hantu menangis, dan angin menghancurkan senjata ajaib musuh, dan iblis di dalamnya menghisap jiwa. Dengan tekanan ganda, musuh bingung. Kamu berani menelan iblis anginku, aku ingin kamu mati. Tubuh leluhur Wuxiang tiba-tiba menghilang, dan kemudian, pilar angin di semua sisi, air pasang meremas, bebatuan, rumput dan pepohonan, di bawah pilar angin, semua berubah menjadi debu. Momentumnya sangat jahat. Nenek moyang Wuxiang memang layak menyandang nama Wuxiang, dan cara menyembunyikan tubuhnya bisa dikatakan tidak dapat diprediksi, dan sama sekali tidak menyadari tubuh aslinya untuk diserang. Tetapi ketika Fang Han membuka matanya, dia memproyeksikan rintangan yang mengalir, dan segera menemukan tubuh leluhur Wuxiang yang sebenarnya. Ada lapisan riak di sekitar tubuh leluhur Wuxiang, dan cahayanya terdistorsi. Itu membuat orang sadar akan pikiran dan penglihatan spiritual mereka, sehingga mereka tidak bisa merasakan tubuhnya. Dan setelah dia menyembunyikannya, dia bertarung dalam pertarungan, menyesuaikan dunia kelahirannya, dan di atas kepalanya, aura kehancuran dan teror muncul. Fang Han sedikit akrab dengan metode menyesuaikan vitalitasnya saat dia memperhatikannya berkelahi satu sama lain. Kekuatan magis macam apa ini? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Hati Fang Han tergerak, ingatan besar muncul di benaknya, dan kemudian ingatan itu terkunci. Ini adalah metode awal dari teknik penghancuran hebat. Dalam sekejap, Fang Han ingat bahwa apa yang digunakan leluhur Wuxiang adalah kekuatan supernatural yang sangat pintar dengan cara sihir, salah satu dari 3000 jalan besar, keruntuhan besar. Keahlian Komandan Iblis. Kekuatan supernatural semacam ini sangat mendominasi, tirani, memobilisasi vitalitas, dan bergetar bersama dengan langit dan bumi, mengeluarkan energi yang menghancurkan langit dan bumi. Budidaya hingga ekstrim, tanpa senjata ajaib, satu jari Anda dapat menghancurkan musuh bersama dengan senjata ajaib. Fang Han, hati-hati, leluhur Wuxiang sedang menyesuaikan vitalitasnya dan melakukan keruntuhan besar. 3000 jalan, masing-masing sangat menakutkan, terutama di tangan raksasa abadi. Nenek moyang Wuxiang harus mengenalmu terlebih dahulu di mana kelemahannya, sesuaikan teknik keruntuhan hebat hingga ekstrim, lalu bunuh kamu dengan 1 poin. Feng Yaoguang tiba-tiba mengingatkan bahwa dia jelas juga melihat lokasi leluhur Wuxiang. Pada saat ini, Fang Han bergerak. Alih-alih menampilkan dunia kelahirannya, dia meneriakkan, takdir yang ada di mana-mana. Kamu berlari melalui alam semesta. Tidak ada yang bisa bersaing dengan kekuatanmu. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Atas nama takdir, aku menghilangkan mereka yang menolak semua sihir kekuatan. Sebelum melantunkan, Fang Han tiba-tiba merasa umurnya hilang dengan cepat, 100.000 kali lebih cepat dari biasanya. Jutaan kali, bahkan 100 juta kali. Dalam sekejap, dia kehilangan lebih dari 10 tahun hidupnya. Namun, kehidupan yang membara ini, berubah menjadi kekuatan, menembus ruang dan waktu tanpa akhir, memobilisasi aturan takdir yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Fang Han menunjukkan, lingkaran riak, berpusat pada dirinya sendiri, menyebar, seperti komet yang menghantam bumi, seolah-olah inti bumi meledak,
hanya satu yang berosilasi, semua angin yang bertiup kencang, semuanya menghilang. Semua mantra leluhur tua Wuxiang terbuka, dan tubuhnya bergetar, muncul sendirian di udara. Ini seperti seekor burung pipit yang berjuang dalam badai.